Perhatian, cookies ini terbuat dari kulit ikan. Cuklan, cookies kulit ikan. Sambal kecombrang pakai terasi. Selamat datang kembali Sobat Bahari. Hai Sobri, Sobat Bahari, apa kabar? Senang sekali rasanya saya Priza bisa menemani Sobat Bahari sekalian di podcast Warteg Sehari. Wawasan terkini seputar Bahari. Dan menu kita kali ini adalah SFI UPT BRP BAP3 Maros sebagai pilot project pengembangan SFI berbasis UPT. Seperti apa ya perkembangannya setahun terakhir? Nah Sobri, Bapak Indra Jaya Asaat selaku Kepala BRP BAP3 Maros sudah bergabung dengan kita saat ini nih. Halo Pak Indra. Apa kabar Halo hari Mas ini? Afriza, apa kabar? Alhamdulillah sehat Mas. Luar Mas Afriza biasa. gimana? Sehat ya? dong. Oke, Pak Indra sudah makan ikan belum hari ini? Siap, udang malah pagi. Oh, udah hasil panen ya? Iya dong. Oke, Pak Indra pada kesempatan kali ini seperti apa Pak progres pengembangan SFI UPT di Balai Maros terkini? Ya, terima kasih Mas Afriza. Ini memang di Maros, di Balai Riset Perikanan Budaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan Maros, itu setelah total memiliki aset 102 hektar Mas. Ini kami mengelola aset negara yang terbagi ke dalam 4 lokasi Mas. Ada di Maros, Kota Maros sendiri, di kantor utama, ada di instalasi Mahrana di Kabupaten Maros, ada di instalasi Takalar untuk budidaya udang faname, dan ada instalasi pembenihan di Kabupaten Baru. Semua ada di Sulawesi Selatan Mas. Jadi ini semua menjadi target kita untuk optimalisasi aset. Nah, sejak digaungkan sejak 2021, 2022 dan 2023 ini rata-rata sudah berjalan optimal Mas, dari segi optimalisasi aset kan itu memang tujuan utama Smart Fisheries Village berbasis UPT. Boleh saya sampaikan di media ini bahwa aset-aset kita rata-rata sudah mencapai 90-100% optimalisasi asetnya Mas ya. Bahkan aset sawah, kita punya aset sawah ini Mas di Kabupaten Maros, di Kota Maros, itu kita sudah menjadikan sebagai kawasan mina padi Mas ya. Ini salah satu-satunya di Sulawesi Selatan nih. Jadi sawah-sawah kita tadi konvensional kita rekonstruksi, kita kembangkan sesuai dengan karakteristik lahan menjadi kawasan mina padi. Dan ini kita klaim sebagai Smart Fisheries Village Minapadi sejak tahun 2022. Nah, alhamdulillah kalau berbicara di Minapadi ini sudah luar biasa juga pencapaiannya. Dari optimalisasi aset sudah 100%, kemudian dari peningkatan PBP luar biasa. Ini sekitar 50-75% peningkatan dibanding tahun sebelumnya, Mas. Kemudian di situ ada juga kegiatan Tridharma perguruan tinggi, mahasiswa dari perguruan tinggi, kemudian dari Taruna Politeknik Satuan Pendidikan kita, banyak yang belajar praktek kerja di kawasan tersebut. Dan juga yang menarik lagi adalah terkait dengan kegiatan penyuluhan, yaitu pembentukan kelompok. Kita sudah berhasil membentuk kelompok di kawasan Minapadi ini. Jadi sebelumnya belum pernah ada Mas Afriza. Jadi sebelumnya adalah kelompok pertanian, sekarang sebagai kelompok Pokdakan Minapadi berbasis perikanan. Nah, ini salah satu bukti bahwa kita bisa mengoptimalkan aset yang ada di kantor kami. Salah satunya tadi aset sawah. Tentu ada kegiatan turunan dari kegiatan SFI tadi Minapadi. Contoh, kita kan berbudidaya Minapadi, ada ikannya ya Mas Afriza ya. Ikan ini tentu butuh pakan. Nah, di sini kita gandengkan dengan kita punya workshop pakan, kita melatih masyarakat membuat pakan mandiri, dan ini luar biasa antusias dari masyarakat, termasuk dari lembaga sosial Mas, seperti panti asuhan. Kita juga gandeng, kita berikan sarana bioflok, kemudian kita latih adik-adik di sana, dan kita ajarkan untuk bagaimana membuat pakan sehingga bisa mandiri. Sampai saat ini informasi yang kami terima sudah 2 kali panen Mas di tempat panti asuhan ada itu, dan menjadi bahan pokok untuk mereka santap setiap hari. Jadi ini luar juga biasa. Dampak ya Mas dari kegiatan SFI kita sudah mulai dikenal. Bahkan Mas Afriza, saat ini kita juga pembenahan infrastruktur di SFI Minapadi ini. Jadi kegiatan usaha kelautan perikanan berupa Minapadi plus ada kegiatan eduwisata Mas. Jadi kalau Mas Afriza ke sini sudah ada tuh rute-rute jalan, kemudian ada rute trekking, rute selfie di kawasan Minapadi kita. Jadi akan menarik untuk wisata, terutama wisata berbasis pendidikan, karena kita mengajarkan ke adik-adik. Banyak Mas, sudah banyak dari SD, dari TK yang datang berkunjung. Kita sampaikan tentang pentingnya ekologi ya. Ekologi terkait dengan kawasan lahan yang kita kembangkan sebagai Minapadi. Kan tadi saya bicara 4 lokasi Mas. Nah, lokasi yang kedua ada disebut instalasi tambak di Mahrana, 10 kilo dari Kota Maros Mas. Jadi di sana ada 46 hektar Mas. 46 hektar. Jadi ini berupa tambak tradisional yang berasosiasi dengan kawasan hutan bakau. Yang menarik dari kawasan ini kemudian kami mengembangkan sebagai kawasan silvofishery Mas. Jadi tidak ada overlap antara ekosistem bakau yang ada di sana dengan usaha budidaya yang kami lakukan. Bahkan saling mendukung. Dan kita juga didukung oleh
beberapa mitra di instalasi Marana ini dengan Yellow Forest, dengan Jala, bahkan Blue Forest ini juga akan tertarik untuk mengembangkan silvophysaria di sana karena ini menjadi tren saat ini bagaimana kita bisa berbudidaya. Di satu sisi kita juga bisa merawat pohon bakau sebagai carbon storage. Nah ini menarik dan perikanan bisa menunjukkan hal itu. Kami bisa membuktikan bahwa dengan adanya keterpaduan ini produktivitas di tambak itu bisa cukup tinggi mas. Salah satunya komunitas yang kita kembangkan adalah rumput laut. Rumput laut Gracilaria jenisnya itu tentu sangat bisa tumbuh di kawasan seperti ini mas. Jadi kita memang juga mengajarkan masyarakat berbudidaya yang cerdas iklim. Nah smartnya di sana. Cerdas iklim artinya ya tidak melulu kita harus berbudidaya di tambak yang terbatas kapasitasnya untuk budidaya udang, budidaya ikan, tapi kita sesuaikan dengan karakteristik musim dan iklim. Contoh di musim sekarang kita budidayanya bagus, kita tebar ikan dan rumput laut, ikan bandeng ya mas ya. Nah ini semuanya alhamdulillah dengan izin Allah bisa tumbuh dengan baik. Bahkan kemarin kita dicoba dengan El Nino. Nah El Nino ini namanya bagus mas, tapi luar biasa dampaknya di lapangan. Itu salinitas di tambak kita bisa sampai 60 promil mas, tinggi sekali. Teman-teman dengan SFV tergerak untuk membuat percontohan tambak garam. Sudah ada mas produksinya sampai saat ini sudah sampai 3 ton percontohan di lahan setengah hektar. Kita bisa membuat garam dan ini juga dibantu oleh para pelaku utama yang dibina oleh penyuluh. Jadi dengan adanya SFV ini kami merasakan luar biasa dampak pergerakan yang bisa kami lakukan di aset-aset tadi mas. Seperti itu mas. Kemudian Pak, untuk 2 aset yang lainnya yang ada di Baru dan Takalar seperti apa Pak? Saya sengaja mas simpan di akhir itu karena itu andalan kita nih mas. Oke, baik. Nah, jadi di Takalar itu kita punya instalasi tambak Takalar yang memang disetting dari awal untuk konstruksi yang modern mas, karena terintegrasi dengan instalasi pengolahan air limbahnya. Yang menariknya di sana kita sudah membuat IPAL yang jauh sebelum kita berbudidaya, kita sudah membangun hal itu di zaman ketika kita melakukan fungsi riset mas. Di sana memang karena karakteristik perairan dan tambaknya yang memadai, kita kembangkan Smart Fisheries Village budaya udang faname mas, dengan teknologi mulai dari semi intensif, bahkan sampai super intensif dengan kepadatan tinggi mas. Nah ini memang meraup cuan. Nah dari sini fungsinya nih di tambak kita itu kita berbudidaya kemudian dengan kepadatan tinggi dan tentu hasilnya memang luar biasa mas. Salah satu sumber setoran PNBP dari balai kami yang terbesar ya dari instalasi Takalar tadi. Nah tentu di sana fungsi SFV harus berjalan. Selain usaha kelautan berupa budidaya, taruna-taruna mahasiswa dalam fungsi tridharma perguruan tinggi juga berjalan. Bahkan ada sampai saat ini masih menjalankan tugas akhir di instalasi kita. Jadi adik-adik mahasiswa, taruna terbuka sekali untuk berkunjung, kemudian ada yang PKL, ada yang penelitian dan seterusnya. Kemudian di sisi lain di kemitraan kita juga banyak bermitra nih mas, banyak sekali mitra yang tertarik untuk berbudidaya super intensif yang ramah lingkungan karena kita dilengkapi dengan IPAL tadi. Jadi mitra kita ada 5 yang bermitra kita dalam menjalankan SFV di Takalar itu mas. Kemudian unsur SFV lain yaitu pelaksanaan pelatihan dan penyuluhan. Nah pelatihan di sini kita bagaimana mengajarkan ke stakeholder yang ada, baik itu pelaku utama maupun milenial, itu bagaimana berbudidaya dengan menggunakan manajemen budidaya yang sesuai dengan SOP, cara budidaya udang yang baik. Kemudian kita juga menggunakan probiotik yang dihasilkan oleh balai kita sendiri mas. Sehingga dengan adanya SF ini betul-betul selain aset termanfaatkan secara optimal untuk menghasilkan PNBP, tapi juga menjadi model atau showcase bagi pelaku utama dan terutama bagi adik-adik mahasiswa dan taruna untuk belajar. Bahkan saya kasih ada kisah menarik nih mas, ada alumni dari Poltek Satuan Pendidikan kita telah mengikuti 2 siklus budidaya di tambak Takalar. Begitu selesai dengan adanya sertifikat yang kita terbitkan bahwa telah mengikuti kegiatan selama 2 siklus, beliau langsung bisa diterima di tempat lain mas. Nah ini juga satu kebanggaan ya, karena dengan adanya serapan tenaga kerja ya yang kita hasilkan, pelatihan dan pendampingan yang kita lakukan di instalasi tadi bisa direkrut oleh perusahaan lain karena sudah teruji mas. Nah ini menarik. Ini masuk dalam outcome nih. Iya betul. Oke, baik lanjut Pak. Ya, yang terakhir ini yang di Baru nih. Nah, kalau tadi saya bicara di 3 lokasi tadi kita melakukan usaha budidaya untuk aspek pembesaran, yang di Baru ini khusus untuk aspek pembenihan mas. Nah, dahulu kala, artinya sebelum kita dinamika organisasi terjadi, kita hanya fokus pada beberapa komunitas saja, hanya ada 2-3 komunitas. Sekarang Mas Afri, kita sudah bisa mengembangkan 6 komunitas utama sesuai dengan prioritas KKP.
ada udang faname mas, ada udang windu, ini aspek pembernihannya. Kemudian ada kepiting rajungan, ada juga kepiting bakau. Nah kita sudah bisa nih untuk aspek pembernihannya. Dan untuk ikan kita kembangkan pembernihan ikan baronang dan untuk ikan bandeng. Dengan kerjasama dengan Balai Riset Pemulihan Ikan Sukamandi sesuai arahan Kepala Badan, kita akan juga mengembangkan pembernihan ikan nila salin, yaitu nila serikandi yang induknya nanti akan didatangkan dari Sukamandi. Dan dengan demikian semua pembernihan komunitas penting air payau itu ada di instalasi kita yang ada di Baru mas. Ini juga menjadi sumber PNBP kita yang besar ya, salah satunya besar dari Baru. Dengan demikian boleh saya katakan dari 9 hektar luas lahan yang ada di Baru, 100% Mas Afri sudah teroptimalkan dan terus berputar kincir dan pompanya. Artinya ada aktivitas di sana mas. Jadi SF ini menggerakkan betul aset-aset yang ada, termasuk juga SDM kita, artinya teroptimalkan untuk bisa berkarya, untuk menemukan lagi inovasi-inovasi baru melalui SF ini mas. Begitu mas ceritanya mas. Oke, luar biasa. Kalau tadi di Mina Padi itu ada 2 kali siklus panen, kalau yang udang berapa kali nih Pak? Ya, kalau udang ini kita bisa 2-3 siklus mas. Walaupun memang tahun 2022 kita hanya bisa 1 siklus karena kita masih dalam tahap penyesuaian organisasi. Tahun 2003 ini sudah 2 siklus mas. Oke, Alhamdulillah. luar biasa. Nah, tahun 2003 kita memang sudah atur juga jadwalnya sehingga bisa 2-3 siklus untuk ditambak di Takalar dan di Marana mas. Nah kalau di Baru itu tidak mengenal siklus. Anytime bisa ada benur ya, benur yang kita hasilkan. Yang menarik lagi mas dari Baru ini, benur udang windu, benur ikan bandeng yang ada itu kita transfer ke instalasi Marana. Di sana kemudian digelondongkan lagi, istilah budidayanya digelondongkan dan dibutuhkan oleh masyarakat karena masyarakat memang butuh penggelondongan yang ukuran besar mas. Dan data yang kami dapatkan, masyarakat sangat bersyukur dengan adanya produk yang kita hasilkan di Marana yang awalnya dari Baru, itu mereka memelihara bandeng. Contoh mas ya, itu memelihara bandeng hanya 2-3 bulan sudah bisa panen karena kita memang memproduksi ikan bandeng yang super, gelondongan super namanya. Nah ini juga dampak adanya SFI itu bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sekitar instalasi kita mas. Berarti emang tak salah nih Balai Maros sebagai pilot project SFI UPT. Nah, kalau tadi sudah disampaikan oleh Pak Indra, sudah cukup komprehensif, sudah mengikuti standar yang ada di Smart Fisheries Village sendiri, yaitu Sustainable, Modernization, Acceleration, Regeneration, dan juga teknologi. Karena tadi Pak Indra sudah bercerita adanya optimalisasi aset, keterlibatan masyarakat, kemitraan, pengabdian masyarakat melalui Tridharma perguruan tinggi, peningkatan kompetensi melalui pelatihan, pendampingan penyuluhan, dan juga daya tarik wisata. Ini Pak Indra, kita sedikit penasaran nih, penerapan teknologi yang ada di keempat instalasi tersebut seperti apa? Kalau tadi mungkin di dalam budidaya sudah ada teknologi intensif, semi intensif, kemudian juga di episode sebelumnya kita juga sudah tahu ada si Payauji kalau nggak salah ya Pak namanya. Betul. Silahkan. Gitu. Ya. Nah, pengembangan teknologi mungkin bisa secara spesifik diceritakan Pak? Ya, teknologi pada umumnya teknologi budaya memang kita sudah kuasai ya Mas ya, dalam arti kata sebelum dinamika organisasi kita banyak menghasilkan teknologi-teknologi terkait budidaya. Salah satunya yang saya cerita tadi adalah probiotik yang buatan karya dari Balai Maros. Jadi probiotik ini memang luar biasa, kita tetap terapkan membantu dalam meningkatkan kualitas air, kualitas perairan di tambak ya. Itu salah satu tetap kita gunakan Mas. Selain itu, teknologi-teknologi lain kita juga mencoba beradaptasi dengan IoT yang kekinian Mas. Jadi saat ini di semua instalasi kita yang saya sebutkan tadi, kita menggunakan perangkat yang sudah terkoneksi dengan IoT sehingga anytime kita bisa melihat dinamika tren dari kualitas air yang terukur di lokasi sehingga bisa kita ambil suatu tindakan jika memang kualitas airnya dirasakan kurang bagus. Saya kasih contoh, suatu pernah kejadian di instalasi Takalar, saya berada di kota lain Mas, tapi saya bisa memantau perkembangan kualitas air. Ternyata di situ salinitasnya sudah tinggi sekali karena memang musim kemarau panjang Mas ya waktu itu. Nah di situ kita langsung dengan data yang real time bisa kita baca, kita langsung bisa berdiskusi dengan tim di instalasi segera melakukan tindakan treatment air ataupun pergerakan air sehingga resiko-resiko yang terdampak bagi budidaya
itu bisa kita eliminasi. Nah, itu salah satu teknologi yang kita juga adopsi, Mas. Termasuk kami berterima kasih kepada tim Pusat Riset Perikanan BPB SMKP yang telah memasang semacam ada alat online pengukuran kualitas air di dekat instalasi kami di Baru. 24 jam itu mengukur terus, Mas, kecepatan arus, salinitas, pH, sehingga kita tahu nih kapan waktu terbaik memasukkan air. Karena kalau salah memasukkan air, Mas, nanti udangnya pada mati, Mas. Oh iya, benar-benar. Yang rugi kita, Mas. Jadi ini teknologi yang luar biasa yang juga dibantu oleh Pusat Riset Perikanan. Nah, ada satu teknologi lain, Mas, yang tidak berhubungan langsung dengan budidaya nih yang menarik. Ini juga dukungan dari Balai Besar Riset Pengolahan Produk nih, SLIPI. Kami berterima kasih kepada tim Balai Besar Biotek dan Pengolahan Produk SLIPI. Di Marana itu rumput laut Gracilaria selama ini hanya dikeringkan saja dan dijual ke pengumpul. Saat ini dengan adanya pendampingan dari tim Balai Besar tadi, kita sudah bisa membentuk kelompok, Mas. Nah, ini juga fungsi penyuluh di sini berjalan, membentuk kelompok pengolahan produk ibu-ibu, isinya ibu-ibu, Mas, yang sudah bisa mengolah produk rumput laut Gracilaria secara langsung. Dibuat cookies, dibuat cincau, dibuat somai, dimsum, dan seterusnya. Luar biasa. Selama ini saya belum pernah lihat, dan selama ini belum pernah ada di kawasan tersebut. Dengan adanya kolaborasi, ya, ini juga kata kunci SFI, kolaborasi antar UPT, Satker, ini sangat kami rasakan manfaatnya, terutama tadi ibu-ibu tadi, Mas. Jadi sekarang ibu-ibu tersebut sudah bisa menjual secara lokalan, ya, secara lokal produk-produk mereka. Bahkan beberapa produk nanti kita siapkan juga untuk bikin bazar di Ramadan, Mas. Nah, nanti juga ibu-ibu tadi dibantu oleh penjulu kita yang ada di sana dengan teknologi yang boleh dibilang sederhana, tapi manfaatnya luar biasa untuk bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama ibu-ibu, terutama dalam aspek gender, Mas, ya. Mas, saya begitu. Jadi bukan hanya teknologi budidaya, bukan hanya teknologi IoT, tapi juga teknologi pengolahan produk yang kami dapatkan dari tim BPB SMKP. Luar biasa. Baik, kita akan beralih ke pertanyaan berikutnya nih, Pak Indra. Ini berdasarkan materi paparan Kabadan saat acara Rakornas KKP beberapa waktu lalu, tertera bahwa per November 2023, Provinsi Sulawesi Selatan ini memiliki penyuluh perikanan terbanyak kedua, yaitu kurang lebih sekitar 370 orang, setelah Provinsi Jawa Timur di posisi pertama, 415 orang. Nah, kalau tadi kita sudah bercerita banyak tentang 4 instalasi ini, bagaimana, Pak, peran penyuluh perikanan dalam pengembangan SFI UPT di Balai Maros di masing-masing instalasi? Kemudian bisa diceritakan lebih spesifik lagi, Pak, terkait output dan outcome yang sudah dicapai. Ya, ini penyuluh kita memang cocok sekali disebut garda terdepan, Mas Afrisa dan sahabat Bahari sekalian. Dengan adanya SFI, kami merasakan betul, ya, penyuluh kita, walaupun contoh di SFI itu terbagi-bagi berdasarkan kabupaten, tapi kita bisa melibatkan penyuluh lintas kabupaten, Mas. Jadi best practice yang penyuluh kita dapatkan di kabupaten lain, kita adopsi di tempat di mana SFI itu berjalan. Contoh, ketika saya cerita tadi tentang pembuatan pakan mandiri, itu kita didukung oleh penyuluh dari Kabupaten Wajo, ya, yang telah berhasil memformulasi tepung ikan dari ikan sapu-sapu, Mas. Ini ikan sapu-sapu di Kabupaten Wajo menjadi hama loh. Ikan sapu-sapu itu menjadi hama di Danau Tempe, ya, danau terbesar di Sulawesi Selatan, salah satunya. Itu dengan teknologi yang dikembangkan penyuluh bisa membuat tepung ikan, kita manfaatkan tepung ikannya di SFI kita nih. Jadi lintas kabupaten mendukung pelaksanaan SFI di daerah kita. Contoh lain, ada penyuluh kita di Kabupaten Pangkep yang juga turut serta mendampingi kelompok pengolahan produk yang ada di SFI Baru, Mas. Sehingga ibu-ibu di sana bisa mengembangkan pengolahan produk dari bahan-bahan baku yang ada di kabupaten tersebut. Kemudian juga ada penyuluh kita yang dari dari Kendari, Sulawesi Tenggara. Ini juga kita manfaatkan untuk bisa melatih masyarakat untuk budidaya kepiting dalam crab box. Jadi ini menarik sekali dan menjadi tetap berlanjut saat ini. Bahkan kami akan kembangkan dengan mitra untuk di kawasan silvofishery, Mas. Sehingga kepiting tadi di kawasan tambak yang berasosiasi dengan pohon bakau bisa berkembang dan bisa kita lacak dengan adanya sistem crab box. Dan ini crab box ini adalah karya dari penyuluh kita sendiri, inovasi dari penyuluh kita sendiri itu. Nah, yang lain juga ada penyuluh kita di Kabupaten Wajo lagi. Ini berhasil membuat suatu alat aerasi, Mas. Alat aerasi yang sederhana dari pompa untuk mengatasi kekurangan air di tambak, kekurangan oksigen di tambak. Nah, ini juga kita gunakan teknologinya. Jadi keterlibatan penyuluh sangat bermanfaat sekali di SFI kami ini, apalagi penyuluh yang memang berada di kabupaten di mana SFI itu dilaksanakan. Jadi saling mendukung, Mas, saling berkontribusi
potensi penyuluh yang ada di Satmingkal Maros ini Mas. Tadi pertanyaan tentang output dan outcome, alhamdulillah kita bicara output itu ada 4 unsur utama SFI, usaha kelautan, kemitraan, pelatihan, penyuluhan, dan tridharma perguruan tinggi. Alhamdulillah dari segi usaha kelautan dan optimalisasi aset seperti saya ceritakan tadi sudah sangat berjalan bagus sekali, alhamdulillah, dengan dukungan Bapak Kepala Badan dan Ibu Kepala Pusat Riskan, Kampus Latlu, kemudian juga dari Balbes Sosek dan juga Balbes Biotek, sehingga aset-aset tadi sudah berjalan sampai sekarang Mas. Untuk optimalisasi aset itu termasuk output dan outcome, kita bisa meningkatkan PBP. Nah gitu Mas. Jadi ini challenge juga buat kami, bagaimana agar tahun 2024 ini ke depan kita bisa meningkatkan lagi, tentu dengan penerapan teknologi yang lebih efisien. Kemudian dari kemitraan, dengan adanya SF ini kita sudah bisa meningkatkan kemitraan yang jauh lebih banyak dibanding sebelumnya Mas. Dan saat ini juga ada skema pembiayaan dari mitra kami yang bisa membantu membentuk kelompok-kelompok yang bisa menggunakan aset-aset tadi dengan pembiayaan dari mitra, sehingga kelompok-kelompok tadi bisa menjadi mandiri. Ini juga sudah berjalan terutama di instalasi Takalar Mas. Kemudian output selanjutnya yaitu pelatihan, sebagaimana saya sampaikan tadi, kita sudah secara keseluruhan ya Mas ya, di 4 instalasi 2023 ini kita sudah menyelenggarakan sekitar 20 lebih pelatihan Mas, dengan target peserta sudah lebih dari 300 orang, baik itu dari Taruna sendiri maupun dari masyarakat pelaku utama yang sudah kita latih, baik dari pelatihan mandiri oleh tim Balai Maros maupun pelatihan yang dari Balai Besar Biotek seperti saya sebutkan tadi. Selanjutnya output tridharma perguruan tinggi ini lebih luar biasa lagi, karena secara geografis kami berdekatan dengan Poltek Bone ya Mas ya, sama satu provinsi, sehingga hampir dalam 1 tahun itu 5 siklus tim dari Taruna Poltek Bone datang ke SFI kami, membantu dan bekerja di sana, kita dampingi, sehingga adik-adik bisa melakukan PKL, mendapatkan suatu hasanah baru, tambahan ilmu baru, dan juga bisa melanjutkan ke jenjang penelitian adik-adik semua. Nah ini yang kami rasakan betul, dukungan dari Poltek Bone dengan adanya siklus praktek dan tugas akhir yang dirancang oleh Bapak Direktur Poltek Bone, itu kami rasakan betul mendukung pelaksanaan SFI di Maros secara keseluruhan Mas. Jadi keberhasilan sampai saat ini memang masih perlu dibenahi, itu artinya kolaborasi dari semua UPT Satker yang ada di bawah BPPSDM, dan kami rasakan betul kami tidak bisa bekerja sendirian, dukungan dari semua UPT yang ada kami rasakan betul manfaatnya, baik untuk peningkatan usaha kelautan maupun dari pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. Demikian Mas. Ada yang menarik nih tadi ketika Pak Indra cerita tentang hama ikan sapu-sapu. Ini by the way, ikan sapu-sapu sebagai hama tadi itu aman dikonsumsi Pak? Itu penyuluh kita mengembangkan sebagai tepung ikan untuk bahan membuat pakan mandiri Mas. Jadi, saya kasih gambaran penyuluh kita ini dengan adanya masif sekali hama tersebut di Danau Tempe yang merusak alat tangkap nelayan yang ada di sana, sehingga teman tadi berpikir bagaimana kalau ikan tersebut dibuat menjadi tepung ikan untuk bahan pakan mandiri. Kita uji di lab kami, memang proteinnya cukup tinggi dan membedai untuk menjadi tepung ikan Mas. Dan sampai sekarang produknya masih ada dan tetap kami gunakan karena memang kami juga butuh tepung ikan untuk bahan membuat pakan mandiri tadi Mas. Luar biasa. Ini yang Bapak ceritakan sungguh kompleks ya. Saya bisa ngebayangin untuk mengelola balai, kemudian mengelola ada 4 instalasi SFI, kemudian dengan dinamika organisasi, pasti kebayang bagaimana itu ya gitu ya Pak. Ya istilahnya pasti butuh kekuatan internal juga di timnya Bapak di Balai Maros sana. Nah ini kita beranjak ke pertanyaan berikutnya Pak. Seperti apa Pak kendala-kendala yang dihadapi dalam beberapa tahun terakhir ini dan solusi apa yang sudah dihadirkan? Ya Mas, itu luar biasa memang ngos-ngosan ya kita melaksanakan SFI, dalam arti kata memang kita terpacu serentak, semuanya harus berjalan Mas, karena saya paham betul makna pesan dari Bapak Kepala Badan kita, jangan sampai aset itu mangkrak Mas. Ini juga memang berapa kerugian negara yang ada jika aset tersebut mangkrak. Nah ini yang menjadi motivasi kita Mas. Ini sebenarnya menjadi motivasi kami, teman-teman semua SDM yang ada. Memang kami terbatas dari segi jumlah yang organik yang ada di balai kita, tapi tadi dengan kekuatan penyuluh Mas, luar biasa, datang bersama-sama membantu budidaya, membantu pendampingan kelompok dan seterusnya, sehingga unsur-unsur SFI bisa terlaksana. Kemudian juga kami sangat terbantu dengan adanya Taruna Mas, dengan adanya Taruna dari
persatuan pendidikan kita khususnya Poltek Bone yang memang sudah dijadwalkan 1 tahun itu 5 kali ada kegiatan di lapangan. Ini sangat membantu kami di lapangan. Jadi kendala kekurangan SDM itu bisa kami dapatkan solusinya dengan adanya penyuluh, adanya taruna dari satuan pendidikan kita, Mas. Nah, kendala lain tentu ada misalkan kegiatan terkait dengan cuaca musim. Nah, ini juga memang kami mencoba beradaptasi, Mas, yang kami sebut dengan cerdas iklim. Teman-teman justru lebih berpikir untuk berinovasi, Mas. Contoh tadi ketika lahan kami kualitas airnya sudah mencapai 60 promil yang sangat tinggi, bahkan rumput laut pun sudah ciut, Mas. Rumput laut sudah ciut, Mas, itu. Artinya kadar garam. Ini teman-teman berpikir bagaimana Pak kalau kita membuat tambak garam sebagai percontohan. Belum pernah ada sebelumnya terpikir dan belum pernah ada sebelumnya di instansi kita, Mas. Tentu saya berpikir kita belajar di mana? Kebetulan alhamdulillah ada pelaku utama binaan penyuluh, lokasinya berdekatan membantu kami. Dan sekali lagi yang saya katakan tadi, kolaborasi dengan adanya SFI ini dan antar sesama UPT sangat kami rasakan manfaatnya, Mas. Jadi kami nggak sendirian. Contoh di IPSAL ya, instalasi pengelolaan sumber daya air laut yang ada di Madura, itu juga turut membantu kami untuk mengembangkan percontohan garam, Mas. Jadi itu semualah menjadi solusi-solusi dari kendala yang kami hadapi. Jadi bagaimana menghadapi SDM yang kurang, ternyata ada bantuannya dari teman-teman semua dari satuan pendidikan. Bagaimana menghadapi cuaca, kita berpikir untuk bagaimana agar bisa kita beradaptasi, Mas. Lebih ke arah teman-teman dituntut untuk berpikir berinovasi. Saya pada kesempatan ini juga menyampaikan kolaborasi antara sesama UPT itu sangat kami rasakan manfaatnya dan membantu dalam pelaksanaan SFI UPT, Mas. Begitu, Mas. Oke, luar biasa sekali. Ya, pada intinya memang up and down itu selalu ada, tetapi juga Mas, ternyata bantuan ataupun juga solusi itu datang juga dari berbagai arah, begitu ya, Pak? Iya, Mas, ya. Termasuk juga ini, Mas, ya. Salah satunya itu adalah membangun trust ya, kepercayaan dengan kelompok, Mas. Itu saya rasakan sangat bermanfaat. Contoh yang kami rasakan itu membangun kelompok di Minapadi ini, salah satu contoh. Itu beragam orangnya, Mas, ya. Tapi kita membangun kebersamaan bahwa kita ini berbudidaya di lahan milik negara. Oleh karena itu negara harus merasakan manfaat dari usaha kita ini, karena setidaknya dengan adanya SFI Minapadi ini masyarakat penggarap bisa juga mendapatkan manfaatnya, Mas. Kemudian juga salah satu pesan kami yang sering kami gaungkan bahwa kita ini di alam terbuka, berbudidayanya di alam terbuka, Mas, sehingga faktor-faktor iklim, cuaca, matahari, hujan segala macam itu memang bukan urusan wewenang manusia, sehingga kita lebih ke arah bahwa makhluk hidup yang kita pelihara itu ada yang maha menciptakan dan ada maha mematikan. Lebih banyak juga berdoa bersama, Mas, ya. Kami sudah budayakan hal tersebut. Sebelum nebar kita berdoa bersama, kita adakan pertemuan dengan kelompok ya. Dan ini juga kan tugas utama kita mendampingi kelompok, Mas. Agar pola pikir mindset tidak hanya untuk produksi saja, tapi juga memahami iklim, memahami cuaca, bahwa ada sesuatu kekuatan yang di luar kekuatan kita, yang itu juga harus kita kedepankan. Nah, itu yang bagi saya semangat utama yang kami lakukan di sini bersama tim balai dan juga dengan kelompok yang kami bina, Mas. Begitu, Mas Afrisa. Ini ceritanya lumayan menarik. Semua yang Bapak ceritakan semuanya adalah insight baru gitu ya, Pak. Dan ini tentunya pertanyaan berikut ini melengkapi seluruh rangkaian tadi yang sudah Bapak Indra sampaikan. Rencana pengembangan SFI UPT Balai Maros selanjutnya seperti apa, Pak? Mas Afrisa, dari tadi Mas Afrisa bertanya terus. Saya mau bertanya juga ke Mas Afrisa nih. Boleh. Kapan kesini ngelihat langsung? Iya benar. Sejauh ini kita baru melihat kemarin melihatnya dari media sosial aja nih, Pak. Jadi kemarin beberapa waktu kita kepoin gimana sih perkembangannya Maros. Oke, kita lihat TikToknya. Oh iya, kemarin sempat ada panen di apa namanya? Iya, dimunculkan di media sosial. Dan saya rasa juga ini menarik juga nih media sosial dari Balai Maros untuk menginformasikan hal-hal yang sudah berkembang. Ya, insya Allah, Mas, ya ditunggu, Mas. Iya. Mungkin masuk dalam salah satu rencana pengembangan, Pak, gitu, Pak. Kunjungan ke Maros. Iya. Harus diliput oleh tim badan nih. Tim badan. Jadi, Mas, ke depan tentu kita berharap ini sekali lagi kami memaknai betul arahan kepala badan bahwa aset harus dioptimalkan, jangan sampai mangkrak, karena sekali lagi berapa banyak investasi negara yang sudah digelontorkan untuk membangun aset tersebut, Mas. Kalau tidak digunakan, tentu
yang rugi ya kita semua ya. Artinya selaku pelaksana negara tentu kita berpikirnya ke arah sana. Dan ini semua pesan ini sudah kita bumikan ya. Kita bumikan ke semua tim yang ada di balai sehingga ke depan tentu teman-teman sudah bersiap nih untuk menyambut 2024 dengan target-target yang baru. Bagaimana agar aset tadi bisa berlanjut dioptimalkan dan menambah nilai tambah salah satunya dari segi eduwisata, kemudian juga menambah nilai tambah dari sisi pendidikan Tridharma perguruan tinggi Mas. Kita berharap ke depan tim yang ada lebih solid lagi dan sekali lagi kata kunci kolaborasi dengan UPT lain sangat tetap kami harapkan. Yang paling nyata adalah dengan BRPI Sukamandi kita akan sama-sama kembangkan pembibitan ikan nila salin Mas. Semoga ini menjadi terwujud ya dengan izin Allah tentunya, dan kami mewakili teman-teman merasa masih banyak yang harus diperbaiki Mas ya. Dan kami belajar juga dengan balai-balai lain dan satker-satker lain yang ada di KKP. Dan pada intinya adalah bagaimana tadi masyarakat bisa meningkat kesejahteraannya dan pola pikirnya, mindsetnya bisa lebih berkembang untuk mandiri dan berinovasi Mas. Demikian Mas Afrisa, dan saya tunggu kedatangan Mas Afrisa dan tim ya. Nah, anytime Mas, anytime. Oke, kalau tadi kolaborasi dengan UPT oke gitu. Bagaimana dengan kolaborasi pihak luar, Pak? Kerjasama yang sudah dilakukan dan yang akan dilakukan. Saya melihat betul Mas perbedaan antara sebelum dan setelah adanya SFI ini. Dengan adanya SFI kita buka itu ngantri tuh Mas yang mau kerjasama sebenarnya, antri. Bahkan saat ini capaian dari IKU kerjasama balai sudah terpenuhi dan sampai saat ini juga berjalan Mas itu penggunaan aset dengan mitra, kemudian penggunaan teknologi bersama dengan mitra itu kami tetap bersama-sama sampai saat ini. Nah ke depan yang coba kami dorong adalah bagaimana sudah mulai masuk ke aspek skema pembiayaan Mas. Dalam arti kata kelompok-kelompok yang kita bina tadi bisa mendapatkan akses pembiayaan yang didampingi oleh balai sehingga gaungnya itu lebih luas lagi Mas. Artinya dengan adanya support anggaran dari mitra itu kelompok-kelompok sebagai plasma bisa kita dampingi menjadi sesuatu yang berkembang ke depannya Mas. Dan ini sudah banyak sekali tawaran untuk hal itu, termasuk salah satu contoh Indonesian Power Mas, perusahaan listrik negara tapi tertarik untuk pengembangan kawasan pesisir Mas. Dan juga dengan kekuatan yang kita punya Silvo Fishery luar biasa, dengan tahun depan juga ada kerjasama lagi dengan Blue Forest yang akan kita galakan Mas, dan semoga ini bisa menjadi kenyataan. Tentu saya butuh dibantu Mas Afrisa nih dan tim dari Setba nih agar bisa semua jadi kenyataan ya. Kami gak bisa bekerja sendiri Mas Bro. Oke, kalau itu tadi kan internal ada, kemudian pihak eksternal juga ada. Kalau dengan luar negeri ada Pak kerjasama? Nah luar negeri itu yang tadi salah satunya Blue Forest. Yellow Forest dari Jepang. Ini memang punya kegiatan core utamanya adalah Silvo Fishery. Alhamdulillah bukan hanya dengan Maros Mas, dengan Voltec ini pun dikembangkan lagi. Bagaimana mengembangkan konsep dan percontohan Silvo Fishery ini. Nah selain itu juga dengan Blue Forest untuk luar negeri yang tadi sama fokusnya terkait dengan integrated farming berbasis Silvo Fishery tadi Mas. Berarti lumayan ya Pak, maksudnya dengan adanya semangat internal dari tim yang ada di Maros ternyata bisa memberikan dampak yang baik kepada masyarakat sekitar, juga bisa menggait nih pihak-pihak luar untuk berkolaborasi mengembangkan aset yang ada sesuai dengan pedoman yang ada di dalam SFI. Luar biasa. Betul. Ini kalau ada banyak orang di sini 1.000 orang tepuk tangan nih untuk SFI UPT Maros. Tepuk tangan untuk BPPSD Mas. Karena baik. Ya, kita semua bersatu padu nih ya untuk mengembangkan SFI. Sebelum ke pertanyaan terakhir Pak, mungkin ada satu tanggapan dari mitra yang menurut Bapak sangat berkesan di dalam pengembangan SFI ini di Maros. Salah satu mitra yang ingin saya sebutkan yaitu PT Trikarta Pertama Mas, yang bekerja sama dengan mengembangkan benur udang windu yang high quality. Jadi salah satu pengembangannya di instalasi pembenihan di Baru Mas. Jadi selama adanya kerjasama ini sudah banyak sekali serapan tenaga kerja karena pengembangannya bukan hanya di Kabupaten Baru saja, tapi sampai Tarakan Mas, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara. Kemudian juga benur-benur yang kita kerjasamakan tadi sudah banyak juga dirasakan manfaatnya, dinikmati oleh para pembudidaya Mas. Nah memang kan kendala kita di salah satu pembenihan udang windu kan sangat terbatas sekali. Dengan adanya kerjasama ini, PT TKP merasa sangat apresiasi ya, dengan berterima kasih dengan program SF ini. Kemitraan itu dibuka dengan panduan-panduan khusus tentunya
kita masih tetap mengacu pada peraturan-peraturan yang ada. Namun di sisi lain manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat, bukan hanya di kabupaten di mana instalasi kita berada, tapi juga di kabupaten di luar dari Sulawesi Selatan, Mas. Jadi kami berharap dengan kerjasama ini justru bisa tadi untuk membantu masyarakat bisa meningkatkan kesejahteraannya dengan mendapatkan bibit-bibit yang unggul, Mas. Itu Mas salah satunya, Mas. Oke, kalau dari saya bisa kasih beberapa kata untuk SFI Maros. Mandiri, menarik, kolaboratif, produktif. Wah, itu kalau dari saya. Nah, kalau dari Pak Indra secara pribadi apa? 3 kata mungkin, Pak. Ya, saya justru yang pertama saya menyebutnya kolaborasi, Mas. Karena luar biasa saya rasakan dukungan teman-teman satker lain, dari satuan pendidikan, dari ex-riset, dari balai pelatihan, luar biasa. Saya rasakan betul manfaatnya. Jadi yang kata pertama, kolaborasi. Yang kedua adalah kerjasama, terutama internal ya, Mas ya. Dengan SDM yang ada, kita bisa bahu-membahu bekerja sama menunaikan tugas utama ini. Yang ketiga adalah tridharma perguruan tinggi, Mas. Karena dengan SF ini saya justru merasakan adik-adik yang membutuhkan media, apalagi dalam era Merdeka Belajar ini, di SFI lah tempatnya belajar sebenarnya. Karena langsung praktek, Mas, langsung kita ajak juga dalam konteks bisnis ya, dan di situ masyarakat adik-adik terutama ini bisa langsung merasakan, Mas. Demikian Mas Afrisa, dan sekali lagi Maros masih butuh banyak perbaikan dan tentu perbaikan itu bisa terlaksana dengan adanya kolaborasi dengan UPT-UPT yang lain. Oke, luar biasa. Boleh dong Sobri yang mendengarkan podcast kali ini beri tepuk tangan dari tempat ataupun juga kediaman masing-masing untuk SFI UPT Maros. Baik Pak Indra, terima kasih luar biasa sekali hal-hal yang sudah disampaikan, cukup memberikan insight bahwa ternyata SFI baik UPT dan juga desa memberikan dampak yang luar biasa terhadap perkembangan terutama pengelolaan aset di UPT dan juga keterlibatan masyarakat di desa. Pak Indra luar biasa sekali, terima kasih atas waktunya hari ini. Semoga sukses selalu dan pengembangan SFI UPT Maros yang sedang berjalan dan akan dijalankan dapat berjalan dengan lancar dan tentunya memberikan manfaat yang lebih di kemudian hari. Sobri, Sobat Bahari, tak terasa menu kita hari ini sudah habis. Ayo pastikan Sobat Bahari agar selalu terhubung bersama kami di seluruh lini media sosial. Oke, sampai jumpa di Warteg Sehari selanjutnya ya.